Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwanana para mahasiswa, para pemirsa, hafizakumullah, pada kesempatan yang penuh dengan cucuran rahmat Allah ini, kita akan kembali mengkaji kitab Mafahim Yajibu Antusohah, karya besar Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang pada kesempatan ini memasuki bab maqamul makhluk atau kedudukan makhluk. Mari kita simak bersama-sama, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Said Muhammad bin Al-Maliki rahmatullah alaihi rahmatul abrar annahu qala maqamul makhluki, kedudukan makhluk. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam fana'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallam basyarun yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal basyari min husulil a'radi wal amrati allati la tujibun naqsa wa tanfira kama qala sahibul aqidah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam, adapun beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innana, maka sesungguhnya kami na'taqidu, meyakini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun, adalah manusia. Yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal basyar min husulil a'radi wal amradi. Yajuzu, terjadi atas beliau apa yang terjadi atas selain beliau, minal basyari, dari manusia, min husulil a'radi, dari tertimpanya berbagai halangan, wal amradi, dan berbagai penyakit, allati la tujibun naqsa, yang tidak menjadikan kurang, wa tanfira, dan larinya orang lain. Kama qala sahibul aqidati, sebagaimana ungkapan dari pengarang kitab Aqidatul Awam, wa jaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun, boleh, fi haqqihim, bagi para nabi, min aradi, dari tertimpanya halangan, bi ghairi naqsin, tanpa selain mengurangi derajat kenabian, ka khafifil maradi, seperti ringannya penyakit. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Dan sesungguhnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba la yamliku, tidak memberi, li nafsihi, bagi dirinya, darran, kemudaratan, tidak memiliki kemudaratan, tidak mampu mendatangkan kemudaratan bagi dirinya sendiri, wala naf'an, maupun kemanfaatan, walau mautan, juga tidak mampu memberikan kematian, wala hayatan, dan kehidupan, wala nusyura, dan dibangkitkan kembali. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah telah kehendaki. Qala ta'ala, kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah walau kuntu a'lamul ghaiba la astaghfartu minal khairi wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, la amliku li nafsi naf'an,
Aku tidak berkuasa atas diriku terhadap diriku naf'an untuk memberikan kemanfaatan. Wala dharran dan kemudarratan illa masya Allah kecuali apa yang telah Allah tentukan, Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba andai kata atau sekira walau kuntu dan sekira aku a'lamu itu mengetahui al-ghaiba sesuatu yang gaib la astaghfartu sungguh aku akan memperbanyak minal khairi dari kebaikan wa ma masaniyasu dan aku tidak tertimpa kemudaratan in ana illa nadhirun wa basyirun tidak ada aku illa nadhirun terkecuali seorang yang memberikan peringatan wa basyirun dan memberi kabar bahagia li qaumi yu'minun bagi orang-orang yang beriman. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qad addar risalah dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah wahyu Allah wa ballaghal amanah telah menyampaikan amanah wa nasahal ummata dan memberikan nasihat kepada umat wa kasyafal gummata dan membuka kesusahan wa jahada fi sabilillah dan berjuang di jalan Allah hatta atahul yakin sampai datang padanya al yakinu kematian. Fantaqala ila jiwari rabbihi radiyatan mardiyah dan berpindahlah Kanjeng Nabi ila jiwari rabbihi ke keharibaan Tuhannya radiyatan dengan ridho mardiyan dan diridhoi. Kama qala ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mayyitun itu akan mati wa innahum mayyitun dan sesungguhnya mereka pun juga akan mengalami kematian. Wa qala ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Dan Allah berfirman, wa ma ja'alna dan tidak aku ciptakan li basyarin bagi manusia min qablika sebelummu al-khulda keabadian. Afa imita fahumul khalidun dan apabila engkau mati wahai Nabi Muhammad fahumul khalidun apakah mereka kekal? Tentunya tidak. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki untuk menjelaskan tentang kedudukan makhluk. Kedudukan makhluk salah satu di antaranya adalah para nabi, yang dimana para nabi itu juga bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat sebagaimana sifat manusia yang lain. Sifat manusia yang lain ada sakit, ada rasa bahagia, ada rasa susah, ada perasaan susah sama dengan manusia yang lain. Demikian pula dengan para nabi. Para nabi juga demikian. Memiliki rasa yang sama dengan manusia yang lain. Tetapi perbedaannya kalau Nabi, bila mana mereka itu sakit, sakitnya itu tidak sampai mengurangi derajat kenabian beliau. Kakhafifil marodi. Demikian pula Nabi Muhammad bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nabi-nabi yang lain. Mereka merupakan hamba-hamba Allah yang tidak memiliki kemudaratan dan kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki kehidupan dan kematian atas dasar kehendaknya sendiri, kecuali memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Muhammad SAW juga manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan wahyu itu telah tersampaikan dengan baik. Qad addal amanah, qad addal risalah, wa ballaghal amanah. Telah menyampaikan amanat apa yang harus disampaikan dan sudah tersampaikan semua kepada umat manusia. Fal ubudiyatu hiya asyrafu sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya asrafu sifatihi adalah merupakan sifat yang paling mulia bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa innahu yaftakhiru biha. Walidzalika karena hal tersebut fa innahu yaftakhiru biha, beliau berbangga-bangga dengan sifat kemuliaan, yaitu ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi berbangga dengan apa yang sudah disematkan oleh Allah, yaitu ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan Kanjeng Nabi bersabda, innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Wa wasafallahu biha fi a'la maqamin haitsu qala, dan Allah telah mensifatinya dengan sifat ubudiyah fi a'la maqamin, di paling tingginya kedudukan. Haitsu qala, sekira Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan malam di abdihi, terhadap hambanya. Al-Isra ayat 1. Wa qala wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi, lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya, tatkala berdiri seorang hamba Allah, Abdullah, yang tidak lain di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'uhu, menyembahnya, kadu yakununa alaihi libada, hampir saja yakununa, para gerombolan jin, alaihi, atas Nabi, libada, mengelilinginya. Wal basariyatu hiya ainu i'jazihi, bahwa basarun min jinsil basari, lakinnahu mutamayyizun anhum bima la yulhikuhu bihi ahadun minhum au yusawihi. Wal basariyatu, dan sifat kemanusiaan, dia adalah ainu i'jazihi, hakikat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa basarun, beliau adalah manusia, min jinsil basar, dari jenisnya manusia, lakinnahu mutamayyizun, akan tetapinya berbeda, anhum, dari mereka. Mutamayyizun anhum bisa dimaknai berbeda atau teristimewakan, anhum, dari pada mereka. Bima la yulhikuhu bihi ahadun minhum, dengan apa yang tidak menyerupainya, bihi, dengan Nabi, ahadun minhum, salah seorang pun, minhum, dari mereka, au yusawihi, atau menyamainya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam an nafsihi fil hadits sahih, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an nafsihi, tentang dirinya, fil hadits sahih, di hadis yang sahih, inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku tidak sama kahayatikum, seperti
kalian semua. Ini sesungguhnya aku, lastu itu tidak ada aku, kai hayatikum seperti kalian semua. Ini abitu bahwasanya aku abitu menginap inda Rabbi di sisi Tuhanku, yutimuni Tuhanku telah memberikan aku makan, wa yaskini dan telah memberikan aku minum. Wa bihadza dhahar, dengan ini tampak jelas anna wasfahu sesungguhnya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna wasfahu sallallahu alaihi wasallam bil basyariyati dengan sifat kemanusiaan, yajibu ayyaktari nabiha yumayyizuhu an amatil basyar. Wajib berbarengan ayyaktarina bima dengan hal yumayyizuhu yang mengistimewakannya an amatil basyar dari umumnya manusia. Min dzikri khasaisihil faridah, dari menyebut berbagai khususiatnya Kanjeng Nabi al-faridah yang tersendiri. Wa manaqibihil hamidah, dan manakib keistimewaan al-hamidah yang terpuji. Pangkat-pangkat yang terpuji. Wa hadza laisa khassan bihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidaklah khusus bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal huwa amun fi jami'i rusulillah. Justru itu adalah umum fi haqqi jami'i rusulillah, di dalam haknya semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Litakuna nadratuna ilaihim la'iqatan bimaqamihim, agar supaya pandangan kita ilaihim terhadap mereka la'iqatan itu pantas bimaqamihim dengan kedudukan mereka. Wa dzalika, hal tersebut, li'anna mulahadhatal basyariyati al-adiyati al-mujarradati fihim duna ghairiha ya nadratun jahiliyatun syirkiyatun. Li'anna mulahadhatal basyariyah, karena pandangan manusia al-adiyah yang umum, al-mujarradah yang murni, fihim di kalangan mereka, duna ghairiha bukan dari khosais yang ada. Ya nadratun jahiliyatun syirkiyah. Yang demikian itu, ya, mulahadzatul basyariyah al-adiyah al-mujarradah, nadratun jahiliyah itu adalah pandangan jahiliyah syirkiyah yang banyak menyimpan kemusyrikan. Wa fil Qur'ani syawahidu katsiratun ala dzalik, dan di dalam Al-Qur'an banyak contoh-contoh yang banyak. Wa fil Qur'an, di dalam Qur'an, syawahidu katsirah, contoh-contoh yang banyak, ala dzalika, atas hal tersebut. Wa min dzalika qaulu qaumi Nuhin fi haqqihi fi ma hakahu Allahu anhu. Wa min dzalika, maka dari hal tersebut, contoh-contoh nadrah jahiliyah syirkiyah, qaulu qaumi Nuhin, ucapan kaum Nabi Nuh, fi haqqihi, kepada Nabi Nuh, fi ma hakahullah, di dalam apa yang Allah kisahkan, Allah ceritakan, anhum, tentang mereka, idh qala, tatkala berkata, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyara. Faqalal mala'u, maka berkatalah segerombolan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, ma naraka, kami tidak melihat kamu,
wahai Nabi Nuh, illa basyaron, kecuali manusia mislana seperti kami. Wa min dzalika, dan bagian daripada contoh itu, contoh nadhrah jahiliyah syirkiyah, qaulu qaumi Musa wa Harun, ucapan kaumnya Nabi Musa dan Harun, bihaqqihima, di dalam bihaqqihima, kepada keduanya, fima hakahullah, dalam apa yang Allah ceritakan anhum, tentang mereka. In qala, tatkala Allah berfirman, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina. Faqalu, mereka kaumnya Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, anu'minu li basyaraini, apakah kami akan beriman, li basyaraini, terhadap dua manusia mislina seperti kami, wa qaumuhuma, sedangkan kaum keduanya, lana, bagi kami, abidun, adalah para hamba. Wa min dzalika qaulu Tsamud li nabiyihim Shalih, fima hakahullahu anhum biqaulihi ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Setengah dari contoh lagi, qaulu Tsamud, ucapan daripada Tsamud li nabiyihim, kepada nabinya kaum Tsamud, Soleh, yaitu Nabi Soleh. Bima hakahullah, dalam apa yang Allah ceritakan anhum, tentang mereka. Biqaulihi, dengan firman Allah, ma anta illa basyarum mithluna, tidak ada engkau wahai Nabi Soleh, illa basyarun, kecuali manusia, mithluna, seperti kami. Fa'ti bi ayatin, maka datangkanlah satu ayat, in kunta minas shadiqin, apabila engkau betul-betul jujur atau terpercaya atau benar-benar sebagai Nabi Allah. Wa min dzalika qaulu ashabil aikati li nabihim Syuaibah, fima hakahullahu anhum biqaulihi qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadzibin. Sebagian daripada hal tersebut, nadhrah jahiliyah syirkiyah, qaulu ashabil aikah, ucapannya ashabul aikah, di nabihim, terhadap nabi mereka, Nabi Syuaib, fima hakahullah, dalam apa yang Allah ceritakan anhum, tentang mereka, biqaulihi, dengan ucapannya, qalu innama anta minal musahharin, mereka berkata, innama, sesungguhnya, anta, engkau, minal musahharin, adalah orang-orang yang terkena sihir. Wa ma anta illa basyarum mithluna, dan tidak ada engkau illa basyarum mithluna, kecuali manusia seperti kami. Wa inna dhunnuka laminal kadzibin, dan kami yakin bahwa kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Wa min dzalika qaulul musyrikin fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'awhu bi'ainil basyariyatil mujarradati fi ma hakahu Allah ta'ala anhum biqauli wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Wa min dzalika, dan bagian dari contoh nadhrah jahiliyah syirkiyah, qaulul musyrikin, ucapan orang-orang musyrik, fi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'auhu, dan mereka telah melihatnya, bi ainil basyariyah, dengan pandangan kemanusiaan, al mujarrada, yang murni, bima hakahullah, di dalam apa yang Allah ceritakan anhum, tentang mereka, biqaulihi, melalui firman Allah, wa qalu ma li hadzal rasuli, wa qalu, dan mereka mengatakan, mali, kenapa, hadzal rasuli,
ini utusan, yaqulut ta'ama, memakan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Walaqad tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyampaikan, telah mengungkapkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nafsihi, tentang diri beliau, hadits sidqi, informasi kejujuran atau hadits sidqi, terhadap informasi yang sangat jujur, bima akramahu, terhadap apa yang Allah muliakan, yang Allah muliakannya, bihi, terhadap Nabi, min azimi sifat, dari agungnya berbagai sifat, wa khawarikil adat, dan kejadian-kejadian yang luar biasa, allati tamayyaza, yang mengistimewakan Kanjeng Nabi, biha, sebab khawarikul adat, ansa iri anwa'il basar, dari sisa beragam manusia. Jadi masih membicarakan tentang masalah maqamul makhluk, di mana para nabi makhluk. Nabi kita, Nabi Muhammad pun makhluk. Tetapi kita perlu memahami bahwa kendati pun mereka adalah makhluk, ya, tetapi mereka memiliki keistimewaan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Beliau memang manusia, tapi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Dan disinilah pentingnya umat Islam untuk memandang beliau tidak hanya dari segi kemanusiaannya saja, tapi harus melihat juga dari segi keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Kalaupun ada orang melihat Kanjeng Nabi atau nabi-nabi yang lain hanya dilihat dengan pandangan kemanusiaan saja, tanpa menyertakan keistimewaan yang ada pada diri beliau, tentunya pandangan yang seperti ini tidak ubahnya dengan pandangan orang-orang musyrik zaman dahulu, ketika mereka mengatakan atau memandang nabi-nabinya seperti itu. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Abuya dengan mengutip berbagai ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya kaumnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Soleh, Ashabul Aikah, itu di dalam memandang nabi-nabi mereka hanya dipandang bahwa mereka manusia biasa, tidak melihat sisi keistimewaan yang ada pada diri beliau. Sehingga yang demikian inilah yang menjadikan pandangan itu tidak memiliki bobot sama sekali. Karena itu adalah pandangan kaum-kaum musyrik, pandangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak demikian, umat Islam seharusnya di dalam memandang Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak dipandang dari sisi kemanusiaannya, tapi dilihat dari sisi kelebihannya. Nah, disinilah Abu Yazid Muhammad Al-Maliki akan menjelaskan. Ya, tentunya penjelasan ini juga datang dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menginformasikan secara jujur tentang kondisi diri beliau yang banyak memiliki keistimewaan, dan keistimewaan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak. Karena Kanjeng Nabi la yamliku li nafsihi darran wala naf'ah, tidak memiliki keistimewaan atas dasar keinginannya sendiri, tidak memiliki kemudaratan, tidak memiliki kemanfaatan atas dasar keinginannya sendiri, tapi semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah inilah yang harus kita sertakan setiap kali memandang baginda Muhammad SAW.
Nah, Buya sendiri di sini akan menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dirinya sendiri yang mendapatkan karomah, yang mendapatkan mukjizat keistimewaan. Azim sifat, keagungan sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Famin dzalika ma jaa fil hadits sahih annahu qala tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi yang diberikan oleh Allah sebagai pendukung risalah Allah yang ada pada diri Nabi. Famin dzalika, bagian daripada hal tersebut, maja'a fil hadis, apa yang telah datang dalam hadis sahih. Annahu qala, bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, tanamu ainaya. Ya, tidur kedua mataku, wala yanamu qalbi, tetapi tidak tidur hatiku. Ini kan beda dengan manusia yang lain. Kalau soal tidurnya sama. Tapi tidur kita dengan tidurnya Nabi tidak sama. Kalau tidur kita, ya hati sama mata semuanya tidur. Tapi bagi Kanjeng Nabi tidak. Memang kelihatannya secara lahiriah beliau tidur. Tetapi hati beliau tidak sama sekali tidak pernah tidur. Bagaimana yang disampaikan oleh beliau. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Wa jaa'a fi sahihi annahu qala sallallahu alaihi wasallam, inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amam. Wa jaa'a fi sahih, dan juga telah datang dalam hadis sahih annahu qala, bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, ini sesungguhnya aku arakum, melihat kalian semua, min wara'i dhahri, dari belakangku, dari arah belakang. Kama arakum min amami, sebagaimana aku melihat kalian dari arah depan. Ini keistimewaan Nabi lagi. Keistimewaan lagi, Kanjeng Nabi adalah mampu melihat sesuatu yang di belakang, sebagaimana kemampuan beliau melihat apa yang di depan. Ya, kalau kita manusia biasa, kita bisa melihat apa yang ada di depan kita, tidak bisa melihat apa yang di belakang kita. Ini beda dengan Kanjeng Nabi. Ya, kalau Kanjeng Nabi bisa melihat arah depan, juga arah belakang. Posisi depan bisa terlihat jelas, posisi yang di belakang juga demikian. Ini imtiaz, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu disebutkan sendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa jaa'a fi sahihi annahu qala utitu mafatiha khazainil ardh. Telah datang juga dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, utitu, aku telah diberikan oleh Allah mafatiha khazainil ardh. Ya, kunci-kunci gudang-gudangnya bumi. Gudangnya bumi ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kuncinya ada pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya andai kata Kanjeng Nabi kerso, ya mau, Kanjeng Nabi bisa memperkaya diri beliau dengan membuka kunci-kunci gudang-gudangnya bumi. Yang di situ ada segala macam bentuk perhiasan, segala macam intan permata. Semuanya bisa diungkap oleh Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi tidak melakukan hal itu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad mat illa annahu hayyun hayatan barzakhiyatan kamilatan yasma'ul kalama wa yaruddus salama wa tablughu salata man yusalli alaihi. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qad mat, meskipun beliau telah wafat, illa, melainkan annahu hayyun, bahwasanya Nabi hayyun itu hidup, hayatan dengan kehidupan barzakhiyah, kehidupan barzah, kamilatan yang sempurna, yasma'ul kalama, beliau senantiasa mendengar ucapan, wa yuruddus salama, dan menjawab salam, wa tablughu salata man yusalli alaihi,
dan mendengarkan, menerima sholatnya atau sholawatnya orang yang bersolawat kepada kanjeng Nabi. Wa tu'radu alaihi a'malul ummah. Ditunjukkan kepada kanjeng Nabi, atas kanjeng Nabi, a'malul ummah, perbuatan-perbuatan umat. Wa yafrahu bi'amalil muhsinin. Nabi merasa bahagia dengan perbuatan orang-orang baik. Wa yastaghfiru lil musiin. Dan Nabi pula memintakan ampun lil musiin, bagi orang-orang pendosa. Wa anna Allah harrama 'alal ard an ta'kula jasadahu. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad beliau. Bahwa mahfudun minal afati wal awaridil ardiyati. Bahwasanya Nabi, ya, bahwa mahfudun, kanjeng Nabi dijaga, minal afat, dari berbagai penyakit, wal awarid al ardiyati, dan yang ada di dalam tanah. Halangan-halangan awarid yang ada di dalam tanah. Ya, sebagaimana kanjeng Nabi memiliki kunci bumi, beliau juga terhalang atau dihalangi dari hal-hal yang buruk yang ada di dalam bumi. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fihi khuliqa adama wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi saqah faghsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Diceritakan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum, bahwasanya sesungguhnya bagian dari paling utamanya hari-hari kalian, yaumal jum'ah, adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam, di dalam hari Jumat terciptalah Nabi Adam. Wa fihi qubida, dan di dalam hari Jumat itu juga dicabut ruhnya Nabi Adam. Wa fihi nafkhah, dan di dalam hari Jumat itu ada tiupan sasangkala. Wa fihi saqah, dan di dalam hari Jumat itu matinya semua makhluk. Fa'aghziru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah alayya atasku minas salati fihi, dari bersolawat di dalamnya. Fa inna salatakum ma'rudah, maka sesungguhnya solawat kalian, ma'rudatun, itu ditunjukkan alayya kepadaku. Qalu ya Rasulullah, qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Gusti Kanjeng Nabi, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Wa kaifa tu'radu, bagaimana ditunjukkan salawat kami alaika, kepada atas engkau, wa qad arimta, dan engkau telah hancur. Yakni balaita, yaitu telah hancur. Engkau telah hancur. Faqala, maka bersabdalah kanjeng Nabi, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ard, bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan atas bumi, antakula ajsadal anbiya, untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Ini juga demikian. Nabi Muhammad mengungkapkan tentang keistimewaan yang Allah berikan untuk beliau, yaitu Nabi itu kendati pun secara lahiriah wafat, tapi beliau hakikatnya hidup secara barzah, bisa mendengarkan orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Bahkan beliau juga diberi kemampuan oleh Allah untuk membalas salam, bisa mengetahui amal-amal perbuatan manusia yang menjadi umat beliau. Ini semua keistimewaan.
Ya, keistimewaan yang ada pada diri Nabi yang harus kita ingat. Jadi kalau kita mengingat Nabi sebagai manusia, jangan hanya berhenti pada sisi kemanusiaannya saja, tapi teruskan, lanjutkan. Ya, bahwa Nabi selain daripada manusia memiliki keistimewaan yang lain daripada yang lain. Wa fi dzalika risalatun khassatun lil Hafidz Jalaluddin As-Suyuti asmaha Inba'ul Azkiya bihayatil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa fi dzalika dalam hal tersebut risalatun ada satu tulisan khusus lil Hafidz Jalaluddin yang ditulis oleh Al-Hafidz Jalaluddin asmaha yang beliau memberikan nama Inba'ul Azkiya, informasi orang-orang pandai di hayatil anbiya terhadap kehidupan para nabi. Ya, dikuatkan oleh Imam Suyuti Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa beliau menulis satu tulisan, satu kitab, dirangkum di dalamnya tentang informasi-informasi tentang kehidupan para nabi di alam barzakh. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hayati khairul lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaihi wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala hayati khairun lakum, hayati kehidupanku, khairun lakum lebih bagus, ya, lakum bagi kalian, tuhditsuna, kalian melakukan hal baru, wa yuhdatsu lakum, dan hukum yang baru diturunkan. Ketika aku ada, ketika kalian bersama-sama kami, kata Kanjeng Nabi, tentunya kalian ya, banyak melakukan hal-hal yang menjadikan turunnya ayat Al-Quran. Jadi kehidupanku membawa manfaat bagi kalian. Wafati khairun lakum, ya, turadu alayya amalukum, ya, wafatku, kata Kanjeng Nabi, khairun lakum, baik untuk kalian. Tu'radu alayya, ditunjukkan atasku, a'malukum, perbuatan-perbuatan kalian. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaihi, ya, maka tatkala aku melihat min khairin, dari kebaikan, hamidullah alaihi, maka aku puji Allah alaihi, atasnya, alaihi, atas kebaikan yang kau lakukan. Fama ra'aitu, dan apa-apa yang aku lihat, min syarrin, dari perbuatan buruk, istaghfartu lakum, aku mohonkan ampun lakum, untuk kalian. Demikian pula kematianku itu baik bagi kalian, karena aku bisa mengetahui akan perbuatan-perbuatan kalian disetorkan dulu oleh Allah kepada aku. Dan ketika aku melihat perbuatanmu baik, maka aku bersyukur pada Allah. Tapi kalau aku melihat perbuatanmu jelek, aku mintakan ampun kepada Allah. Ini kan juga kebaikan, dan ini juga keistimewaan yang hanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Mamin, tidak ada dari ahadin, mamin ahadin, tidak ada dari satupun dari kalian, ya, yusallimu alayya, mamin ahadin, tidak ada seorang, yusallimu alayya, yang mengucapkan salam atasku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan atasku ruhku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salam atasnya. Qala ba'dul ulama, berkata para ulama, radda alayya ruhi ainutfi,
Yang dimaksud dengan Allah mengembalikan atas ruhku, ainutki, maksudnya adalah ucapanku. Mengembalikan padaku kemampuanku untuk berbicara. Wa an Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wakkala bi qabri malakan a'tahu Allahu asma'al khalaiqi fala yusalla alayya ahadun illa yaumal qiyamati fala yusalli alayya ahadun ila fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamati illa ablaghani bismihi wasmi abihi. Fala yusalli alayya, dan tidak membaca sholawat atasku ahadun seseorang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, illa kecuali ablaghani, menyampaikan malaikat itu kepadaku bismihi, namanya, wasmi abihi, dan nama orang tuanya, nama daripada ayahnya. Hadza fulan ibnu fulan, ini adalah fulan, putranya fulan, qad shalla alaika, telah membaca sholawat alaika, atasmu. Rawahul Bazzar wa Abu Syaikh Ibnu Hibban. Walahduhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan a'tahullahu asma'al khalaiq. Sesungguhnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala malaikat a'tahullah, yang Allah berikan kepada malaikat itu asma'al khalaiq, nama-nama daripada makhluk. Fa huwa qa'imun ala qabri, malaikat itu berdiri di atas pekuburanku, idza mitu, tatkala aku mati. Falaisa ahadun yusalli alayya, maka tidak ada seseorang yusalli, bersolawat alayya, atasku, illa kecuali qala, mengatakan, berkata malaikat itu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, shalla alaika fulan ibni fulan, telah bersolawat kepadamu, atasmu, fulan bin fulan. Qala, berkata Kanjeng Nabi, fayusalli ar-rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalika rajuli bi kulli wahidatin asyra. Maka Allah bersolawat ala dzalika rajuli, atas orang tersebut, bi kulli wahidatin, dengan setiap satu salawat, asyra, dibalas dengan salawat Allah 10 kali. Rawahu Tabrani fil Kabir binahwihi. Menceritakan terhadap hadis itu Imam Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir binahwihi, seperti itu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad mat illa anna fadlahu wa maqamahu wa jahahu inda rabbih baqin la syakka fi dzalika wa la raiba inda ahli iman. Wa huwa, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qad mat, meskipun beliau telah wafat, illa, kecuali anna fadlahu, bahwasanya keutamaannya Nabi Muhammad, wa maqamahu, dan kedudukan Nabi Muhammad, wajahahu, dan pangkatnya Nabi Muhammad, inda rabbih, di sisi Tuhannya, bakin, itu berlanjut, tetap abadi. La syakka fi dzalik, tidak ada keraguan-raguan dalam hal tersebut. Wala raiba inda ahli iman, dan tidak ada keraguan-raguan, sakwa sangka bagi orang-orang yang ahli iman. Walidzalika, karena hal tersebut, fa inna tawassula, sesungguhnya tawasul bihi, dengan Nabi, ilallah, kepada Allah Ta'ala, innama yarju'u fil haqiqa ila tiqadin, sejatinya kembali, fil haqiqat, di dalam hakikat, ila tiqadi wujudi tilkal ma'ani, pada keyakinan keberadaan nilai-nilai itu. Wa tiqadi mahabbatihi, dan i'tikad kecintaannya. Wa karamatihi, dan kemuliaannya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Wa ilal imani bihi, dan
kembali kepada iman terhadap Nabi Muhammad wa bi risalatihi, dan risalahnya Nabi Muhammad. Walaisa huwa ibadatun lahu, dan bukanlah tawasul itu bagian daripada menyembah Nabi Muhammad. Bal innahu mahma azumat darajatuhu wa alat rutbatuhu fahuwa makhlukun la yadurru wa la yanfa'u min dunillahi illa bi'izni. Bal, akan tetapi innahu, bahwasanya ya, mahma azumat, seagung apapun, darajatuhu, derajat Nabi, wa alat rutbatuhu, dan setinggi apapun pangkat Nabi, fahuwa makhlukun, beliau adalah makhluk, la yadurru, tidak memberi mudarat, wa la yanfa'u, dan tidak memberi manfaat, min dunillah, tanpa adanya kehendak Allah, ya, min dunillah, tanpa Allah, tanpa seizin Allah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarukum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarum mitslukum, bahwasanya aku merupakan manusia seperti kalian, tapi ini kelebihannya yang enggak sama dengan orang lain. Yuha ilayya, yang diberi wahyu atasku. Annama ilahukum ilah wahid, bahwasanya ilahukum, Tuhan kalian, ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu. Para musyahidin al-kiram, ya, para mahasiswa, para pemirsa, ya, dari sini kita bisa memahami, kita bisa memberikan garis bawah, menggarisbawahi bahwa Nabi Muhammad makhluk, ya, sama dengan kita. Beliau juga sakit, ya, beliau juga memiliki rasa bahagia, sedih, sama dengan manusia pada umumnya. Ya. Tetapi kalaupun beliau sakit yang tidak menggugurkan derajat kenabiannya. Begitu juga dengan para nabi. Beliau diberi kehidupan barzakhiyah oleh Allah yang tidak sama kehidupannya dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita hidup di akhirat itu tidak memiliki keistimewaan sebagaimana hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi bisa mengetahui amal-amal umatnya. Nabi bisa memintakan ampunan untuk umatnya. Nabi juga mampu menjawab salam daripada sholawat umatnya. Ini yang membedakan di antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika kita bertawasul pun kepada Nabi Muhammad, maka hakikatnya tawasul kita kepada Nabi Muhammad itu bukan berartikan kita menyembah Nabi Muhammad. Tidak. Ini semuanya kembali kepada iktikad kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebesar apapun derajat Nabi, Kanjeng Nabi tetap tidak mampu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Semuanya harus melalui izin dari Allah Subhanahu wa taala, harus melalui kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian clear sudah bahwa maqamul makhluk itu berbeda dengan maqamul khaliq. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu jalan ibadah, kebaikan, tambahnya iman kepada Allah, dan bertambahnya mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadza minni usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.